Oke, selamat malam semuanya. Berjumpa kembali bersama saya, Bang Ganteng Sambil Bang. Oke, malam malam hari ini kita live dan lama kita nggak live ya teman-teman. Jadi malam hari ini kita live, kita bahas jadi fight chat versi an versi TKI Hongkong ya, buat teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali kemarin beredar tentang berita-beritanya seorang laki-laki yang mana eh yang mana ditipu ya. Laki-laki merasa tertipu. Waduh, dengan cintanya yang begitu luar biasa tulus sehingga uang 1 miliar melayang diberikan kepada pasangan tercintanya yang notabene-nya akhirnya meninggalkan dia dan dia frustasi akhirnya dia meninggoy ya semuanya. Jadi saya ingin ceritakan sedikit hal dan sekali lagi sebenarnya cerita dari fight chat ini tuh sebenarnya menurut saya apa namanya di tempat kita, di tempat teman-teman itu sebenarnya sudah sangat-sangat familiar. Saya bilang kenapa sangat familiar? Karena di kalangan kita sendiri. Di kalangan kita sendiri itu kasus ceritanya Vedjet ini itu sudah sangat sering kita dengar. Ya. Kenapa sering kita dengar? Karena banyak sekali juga mbak-mbak yang kena love scam. Ya kan? Jadi kalau kalau kena love scam itu ya jadinya seperti itu. Maka dari itu kan nah, kita jadinya sebenarnya sudah sangat familiar dengan kasusnya ini, Vedjet. Nah, yang ingin saya bahas adalah teman-teman teman-teman itu kan juga banyak cerita dari konten-konten yang mana, nah ini dia. Jadi cerita dan latar belakangnya. Ya, ini adalah seorang gamer. Nah, kalau di tempatnya kita itu, teman-teman itu kan sering juga menerima telepon love scam. Nah, di love scam ini ternyata memang itu sebuah sindikat. Tapi kita nggak ngerti ya, kalau ini mungkin kisah nyata seseorang yang mencintai orang-orang yang benar-benar memang mencintai pasangan. Jadi mencintai pasangannya sehingga dia rela berkorban untuk nah jadi rela berkorban untuk mendapatkan apa namanya untuk mendapatkan cintanya maka dia apa namanya mengorbankan segala uang. Di curhatan kita itu kan juga banyak tuh teman-teman. Di curhatan kita itu juga banyak sekali yang bahkan 100 juta, 300 juta, 250 juta, 15 juta, 10 juta, 50 juta. Nah, jadi sekali lagi ya saya bilang ke teman-teman semuanya, kalau kalau kita telaah, sebenarnya kasus ini itu sudah marak sering kita lihat di teman-teman. Ya kan? Marak sering kita lihat. Nah, ini dia salah satu gambar. Nah, ini salah satu gambar ya kan. Dimana gantengnya kayak gini loh. Kita cerita bahwa sama juga sekali lagi kita itu teman-teman di Hong Kong ini kan juga banyak yang kena love scam. Nah, satu ingin yang saya ceritakan kepada teman-teman semuanya, saya juga pernah mendapatkan pengalaman di mana teman saya ini di mana pasti kalau saya sebutin teman-teman pasti tahu semuanya. Jadi saya nggak perlu sebutin. Jadi kisah tragis dan perjalanan kasus kucing gendut Kemet Tiongkok. Jadi
Namanya penipuan black dollar. Jadi penipuan black dollar ini berawal dari random ataupun acak. Jadi sang korban ini kita bicaranya adalah Markona. Sang korban ini adalah namanya Markona. Nah, Markona ini di chat, dan karena yang ngechat itu orang bule, dan ini benar. Jadi dia benar-benar menggunakan orang bule sebagai alat untuk membuat apa ya, penipuannya itu jauh lebih sempurna. Jadi seperti itu ya teman-teman. Caranya bagaimana? Dan seperti apa cara menipunya? Jadi cara menipunya adalah dia itu setelah telepon diajak janjian pulang ke Indonesia. Nah, setelah pulang ke Indonesia, dia diajak ke hotel. Nah, di dalam hotel itu mereka ditunjukkan sebuah peti di mana itu isinya adalah uang. Nah, uang yang tertera di situ, uang yang terdapat di situ di dalam sebuah koper, uang yang banyak sekali. Dan bayangkan ketika kita menjadi seseorang kemudian disampaikan bahwa uang ini bisa jadi milikmu semuanya. Nah, terus diambil satu gebok. Setelah dikasih satu gebok, kemudian dibuat belanja, ditukarkan. Ada bisa. Jadi pancingannya itu sekitar 15 juta. Karena dia dikasih tahu bahwa uang ini belum selesai dalam mencetaknya. Uang ini harus dibutuhkan zat kimia agar supaya uang-uang yang berwarna gelap ini akan menjadi putih semuanya dan bisa digunakan. Nah, tipe modus yang seperti ini kita menyebutnya sebagai black dollar. Jadi penipuan black dollar ini marak di apa namanya tahun 2000-an. Nah, penipuan berikutnya modus dilanjutkan, dan karena dia teriming-iming itu akhirnya setiap bulannya dia mentransfer uang 25 juta, 50 juta, 30 juta, dan itu kurun waktu yang panjang. Hampir 1 tahun, guys. 25 kali 10 aja udah 250. 250 juta. Berlangsung 2 tahun udah 500 juta. Bayangkan uang sebegitunya hanya karena gara-gara diiming-imingi cinta. Dan ini sindikatnya juga bukan hanya bule, tapi sindikatnya juga orang Indonesia. Orang Indonesia sendiri yang mentarget kita sebagai mangsanya. Makanya mereka dari apa sih ngelihat itu? Yang pertama ya, penipuan itu terjadi itu mereka melihat apa? Mereka melihat perilaku dan tingkah laku kita di sosial media. Bagaimana gaya hidup kita di sosial media? Apakah terlihat ceria? Apakah terlihat apa namanya? Terlihat wow, terlihat bling-bling dengan dandanan semuanya. Nah, mereka mencoba masuk melalui message inbox. Karena dia mengamati perilaku kita di sosial media. Makanya di bermain sosial media itu benar-benar berhati-hati. Apalagi ketika dia sudah dalam kurun waktu, dia memperhatikan sebulan 2 bulan postingan kita seperti apa. Jadi dalam satu hari kerjaan mereka itu hanya mengamati perilaku kalian, perilaku teman-teman. Apakah sedang bahagia, apakah sedang susah, gitu ya teman-teman. Jadi perilaku itu yang dia akan amati. Nah, setelah dia mengamati perilaku kita, ya kan, kemudian satu kali dia mencoba untuk masuk info, kasih perhatian. Nah, setelah dikasih perhatian, di like, di jempol, sekarang ada star lagi. Dia masuk, kemudian info, tukeran WA, ngobrol, curhat, rasa dekat, kelar sudah. Uang masuk, uang ditransfer, cerita, kesedihan, semuanya.
Ini banyak sekali ya saya mendengarkan. Bahkan saya melihat sendiri, saking berburu dan keinginannya untuk mendapatkan uang dolar dalam satu peti tadi, dia rela mentransfer. Jadi orang lain di luar itu ketika tidak memahami cerita teman-teman kita, maka akan susah memberikan penjelasan dan bahkan menyadarkan karena sudah dibalut oleh cinta dan iming-iming kekayaan. Nah, makanya ketika kalian di sosial media kemudian ada diiming-imingi dinikahi. Ini kemarin ada kejadian dua telepon mau menikah, yang satu pihak laki-lakinya di, mohon maaf saya sebutkan negaranya, Austria dan yang kedua adalah di Amerika. Nah, dia bilang syaratnya bagaimana, semuanya bagaimana. Akhirnya masuklah mereka ke dalam telepon saya. Kemudian menanyakan prosedur dan semuanya. Ya normalis saya jawab, tapi sekali lagi ya saya mohon maaf ya, ketika ada seseorang yang bertanya kepada saya tentang bagaimana prosedur menikah, pasti alarm saya sudah saya bunyikan. Terlepas itu bukan urusan saya. Jadi terlepas itu semuanya bukan menjadi prioritas saya, bukan menjadi tanggungan saya, dan juga bukan yang seharusnya nggak ada urusan. Dia cuma tanya aja, kamu mau jawab apa enggak. Tidak sesederhana itu teman-teman. Jadi saya langsung mengorek yang jauh lebih dalam. Bagaimana Anda menikah? Dan dengan siapa Anda menikah? Dan motifnya menikah untuk apa? Kenalnya berapa lama? Dan kenapa harus menikah di sini? Kenapa nggak harus menikah di negaranya sana? Karena sekali lagi ya teman-teman, kalau teman-teman posisi di Hong Kong, kemudian kalian mau dinikahin orang Inggris, orang Amerika, orang Austria, orang manapun itu. Ketika menikahnya di Hong Kong dan dia tidak domisili di Hong Kong, maka menikah itu hanya nilai sebuah pernikahan saja. Kekuatan hukumnya ya di Hong Kong. Kalau di luar Hong Kong mungkin juga punya kekuatan hukum. Tapi kan kita tidak bisa menuntut. Soalnya pasangan kita tidak tinggal di Hong Kong. Kecuali pasangan kita orang Amerika, Australia, UK, tinggal di Hong Kong, bekerja di Hong Kong, domisili di Hong Kong. Dan kalian menikah di Hong Kong. Kalau kalian menikah di negara asalnya pasangan kalian, itu jauh lebih saya sarankan. Begitulah mode laki-laki. Itu pun kalau dia benar-benar ingin menikahi sampean. Ya kan? Kalau ternyata itu sebuah sindikat, saya pernah nonton sebuah film. Jadi film ini adalah film Korea. Saya lupa judulnya apa. Jadi saya melihat trailer film Korea. Nah, film Korea ini adalah seorang perempuan yang tertipu oleh scammer. Ya, dan scammer itu ya juga ada di Korea. Scammer itu adalah sebuah sindikat kumpulan orang-orang yang dibekali oleh komputer, laptop, bahkan video call. Jadi seolah-olah pada saat video call itu juga merasa bahwa itu dia kerja di kantoran, kayak kantor beneran, kayak bursa efek. Padahal itu diciptakan. Dan motifnya adalah ini adalah mereka menipunya, ada suaminya kecelakaan, ya sama persis motifnya kayak yang di Indonesia. Suaminya kecelakaan, ditunjukkan foto-foto suaminya kecelakaan, ya saya nggak ngerti itu dapat dari mana, karena sekarang zamannya adalah AI, Artificial Intelligence, AI kalau saya. Jadi mukanya orang yang kecelakaan itu bisa dirubah sedemikian rupa halus sehingga pasangan pasti akan khawatir. Akhirnya tertransfer uang. Makanya kejahatan hari ini itu sangat luar biasa. Muka itu bisa dipotong. Kalian kan tahu ada aplikasi yang joget-joget itu mukanya diganti muka kalian. Nah, kalau itu digunakan sebagai kejahatan. Dan ada juga penipuan itu dia mengatasnamakan sebuah perusahaan yang besar yang memberikan iming-iming pekerjaan asalkan membayar. Nah, ini dia. Iming-iming pekerjaan di company atau di perusahaan yang besar tapi harus membayar. Siapa orang yang tidak akan tergiur? Jadi perusahaan kayak contohnya aja misalnya perusahaan ini contoh ya, disclaimer dulu, ini contoh bukan yang sebenarnya. Contoh misalnya perusahaan
dari BRI. Kemudian orang melihat aktivitas di BRI semuanya diretas, semuanya dilihat. Terus dia mengumumkan penerimaan karyawan baru dengan kualifikasi, dengan uang pembayaran 500.000. Silakan ditransfer. Kan nomor rekeningnya pun bisa atas nama perusahaan dia bikin. Luar biasa. Sekali lagi. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan dari iming-iming. Kenapa dia menggunakan iming-iming? Karena manusia itu mudah digoda, mudah diiming-iming, mudah diberikan janji-janji. Apalagi ketika yang memberikan janji, memberikan janji adalah sebuah perusahaan, sebuah lembaga atau sebuah sesuatu yang notabene-nya punya kredibilitas yang tinggi. Ini yang ingin saya sampaikan. Tidak hanya buat teman-teman, tapi buat anak-anak kalian. Kembali lagi ke cerita tadi, di Korea tadi, akhirnya dalam durasi waktu, nggak sampai beberapa menit, orang sudah pada mentransfer. Kemudian dia juga memberikan list daftar nama. Jadi mereka benar-benar rapi cara punya daftar namanya itu dikirim melalui WA. Dikirim dalam bentuk PDF. Jadi orang-orang yang tertarget itu sudah sangat dibidik. Nah, begitulah teman-teman. Nah, setelah uang masuk tertransfer jebret, kemudian nomornya langsung terblokir. Ya, sekali lagi buat teman-teman semuanya, saya berharap waspada, berhati-hati terhadap segala bentuk iming-iming. Termasuk ini juga kalau dikonversikan di dalam kehidupan kita itu ada yang disebut PL, yang disebut calo untuk proses. Jadi dia zaman dulu banyak sekali seperti itu. Akhirnya makanya banyak sekali cerita teman-teman yang datanya berubah. Gara-gara umurnya nggak cukup, terus nanti dibantu oleh PT ini, jangan khawatir kamu bisa berangkat. Akhirnya ya memang bisa berangkat dengan perubahan data. Nah hari-hari ini dampak dari apa yang dilakukan para PT-PT di masa lalu ataupun PL-PL di masa lalu berdampak di hari ini. Teman-teman semuanya sangat kesulitan. Bahkan nanti ketika dibetulkan, sekali lagi dibetulkan datanya harus menggunakan uang potongan yang begini. Jadi buat teman-teman semuanya saya menghimbau bahwa apapun itu, makanya sekarang benar-benar mau apa namanya paket atau kuota itu kalian gunakan untuk menonton tontonan-tontonan atau konten-konten di mana konten itu membuat kalian itu jadi berpikir lebih baik, berpikir lebih bijak dan berpikir lebih cerdas. Jangan melihat tontonan atau konten-konten di mana konten-konten itu justru mempengaruhi pikiran kalian untuk menjadi jauh lebih takut atau justru kita jadi blank atau kita jadi kebingungan. Boleh hiburan. Khusus informasi carilah sumber-sumber yang valid, terupdate, dan memberikan dampak secara positif. Nah, dampak secara positif ya apa? Kalian jadi bisa berpikir, kalian jadi bisa menelaah, kalian tidak menjadi ketakutan. Karena informasi sekarang itu sudah auto spread, sudah sangat menyebar begitu luar biasa. Kalau informasi tentang satu hal, cari pembandingnya, misalnya satu hal, misalnya keberangkatan PMI atau TK, bagaimana proses ke Hong Kong. Nah, cari perbandingan 1, 2, 3, 4, 5. Dan dari 5 informasi yang kalian terima, jangan diterima mentah-mentah. Kalian harus saring, kalian harus pilah di mana 5 informasi tadi ketika kalian dengarkan mana nilai persamaan. Kalau ada nilai persamaannya, cari dari kelima konten itu yang sama di mana. Itu saja, hati-hati dalam bersosial media, tetap semangat, dan sekali lagi, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye-bye.